Fadhol alaik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih akhirnya Samsul Basri, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah taala. Kita lanjutkan kajian fikih muamalah bagian ketujuh masuk ke bab riba. Apa itu riba? Riba secara bahasa artinya dari roba yarbu, artinya an-nama wa ziyadah, nambah dan tumbuh. Riba secara bahasa dari roba yarbu ay nama nanmu, wa zada yazidu, tumbuh atau bertambah. Ini bisa kita lihat dari firman Allah, "Taral ardha hamidatan fa idza 'alaiha al-ma'ah tazzat wa rabat." Dan kau melihat bumi bumi apa namanya terbelah. Bumi yang mati kalau kami turunkan air, ihtazzat wa rabat, maka buminya terbelah dan tumbuh. Tumbuh maksudnya tumbuhannya, rabat itu tumbuh. Baik, secara istilah banyak definisi. Definisi yang paling gampang adalah az-ziyadah ghairu syar'iyyah fi muamalah maliyah. Suatu tambahan yang tidak legal secara syar'i dalam sebuah transaksi muamalah maliyah. Saya ulangi, yang paling gampang definisi, tiap mazhab itu punya definisi masing-masing. Gampangnya adalah suatu tambahan yang tidak legal secara syar'i. Maksudnya hukum tambahan ini tidak dilegalkan, nggak dibenarkan secara syar'i dalam transaksi muamalah maliyah. Nah, hukum riba hukumnya ya haram dengan teks Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Qurannya ada beberapa ayat. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afam mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan riba yang berlipat ganda. Kemudian Allah juga berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta riba kelak di hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi seperti orang kesurupan. Lalu ayat yang terakhir yang secara tegas mengharamkan riba adalah Al-Baqarah 278 sampai 279. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau meninggalkannya, maka izinkanlah Allah dan Rasulullah memerangi kalian. Lah yang ngeri kalau diperangi Allah, diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tudlamun. Kalau kalian taubat, maka kalian hanya berhak modal kalian, sedangkan ribanya tidak kalian berhak. Baik. Nah, terus kemudian dari sunnah kita saksikan banyak sekali hadis. Nah, contohnya Rasulullah SAW disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah bi asanid dan sahihah. Rasulullah melaknati orang-orang yang memakan harta riba atau orang-orang yang meminjamkannya atau orang yang meminjamnya. Jadi yang meminjam, yang memberi pinjaman sama. Wasyahidahu, orang-orang yang menyaksikan, wa katibahu, juga orang-orang yang menulisnya. Jadi kalau bahasa kita katibu adil, notaris itu kalau menyaksikan menulis transaksi riba juga
dilaknati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabir meriwayatkan, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala fi khutbatil wada, Rasulullah bersabda ketika haji wada, ala wa inna kulla riban min ribal jahiliyah maudu' lakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Wa awwalu riban adha'ahu riba ammil Abbas. Hadis riwayat Imam Muslim. Sungguhnya kata baginda Nabi, semua riba yang ada di zaman jahiliyah sudah aku hapuskan. Dan kalian hanya berhak atas modal kalian saja. Nggak berhak bunganya. Namanya ngutangi ya duitnya aja, pokoknya nggak ada bunganya. Dan yang paling aku hapus pertama kali adalah ribanya pamanku, yaitu Al-Abbas. Nah, kemudian seluruh umat Islam ijma bahwasanya riba ini hukumnya haram. Bahkan Imam Al-Mawardi menyebutkan dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghalalkan yang namanya dua hal. Apa itu? Zina dan riba. Kalau mabuk itu pernah dihalalkan, mabuk. Bunuh itu malah pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau namanya zina dan riba tidak pernah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu syariat apapun, min ladun abina adama ila yaumina hadza. Dari zaman Nabi Bapak kita Adam alaihissalam sampai hari ini tidak pernah dihalalkan oleh Allah yang namanya zina dan riba. Nah, kemudian apa saja hal-hal yang masuk, apa saja harta benda yang masuk dan tergolong ke dalam harta benda ribawiyah. Nah, jadi ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama punya konsep bahwasanya tidak semua riba itu tidak masuk ke semua harta benda, tapi hanya beberapa harta benda khusus zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian yang setelah zaman Nabi dikiaskan, dikomparasikan, disamakan hukumnya karena menemukan persamaan secara sifat menonjolnya. Nah, menurut ulama Syafi'iyah, secara tekstual Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 6 jenis, menyebutkan 6 jenis harta yang di dalamnya memungkinkan terjadi riba, menjadi transaksi ribawiyah. Hadisnya Ubadah bin Samit, hadis riwayat Muslim, Ashabus Sunan, Rasul bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wat tamru bit tamri wal burru bil burri wasya'iru bis syairi wal milhu bil milhi masalan bimasalin yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al asnafu babi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Emas dengan emas, perak dengan perak, kan dua. Terus kemudian tamr bitamer, kurma dengan kurma, al-burru bil bur, bur ya. Kalau antum di Saudi yang bur itu apa, roti yang bur itu yang warnanya coklat itu, yang bur. Kalau syair bis syair itu roti gandum yang putih. Dari gandum kan ada beberapa jenis ya. Ada bur, ada syair. Al-milhu bil milhi, garam dan garam. Garam dengan garam. Berarti 6. Ketika terjadi jual beli, ketika kalian transaksikan, tukerkan, harus yadan biyadin. Harus seketika, nggak boleh diakhirkan gitu maksudnya. Saya ikhtalafat hadil asnaf, kalau berbeda jenisnya, kalian nukar emas dengan garam, nukar emas dengan apa, kurma, maka fabi'u kaifa syi'tum idza kanat yadan biyadin. Atau emas dengan perak gitu. Maka boleh berbeda secara kadar dengan syarat harus cash ya dan fiat. Nanti akan ada penjelasan secara terperincinya. Nah, jadi ada 6 yang disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah hanya terbatas pada 6 tersebut? Menurut jumhur ulama tidak, karena 6 tersebut yang disebutkan. Yang lain kan masih ada, memungkinkan ada. Nah, ini khilaf sebenarnya di antara para ulama. Jumhur ulama berprinsip bahwa harta ribawi, harta benda yang ada ribanya,
nggak hanya 6, tapi memungkinkan harta benda ya lain yang mirip secara karakternya ada ribanya, memungkinkan. Nah, seingat saya yang mengatakan hanya 6 itu adalah mazhab Dhahiriyah, mazhab tekstualisme. Cuma ini pendapat sudah tidak dipakai. Jadi jumhur ulama 4 mazhab dan yang lainnya menyatakan riba itu tidak hanya di 6 harta ini, melainkan ada di harta-harta lain. Nah, kemudian setelah sepakat ada di harta-harta lain, harta itu apa saja gitu. Nah, para ulama kemudian melihat apa ilatnya, sebabnya emas dan perak itu ada ribanya apa. Kemudian sebabnya tamar, kurma, terus kemudian gandum, terus apa namanya, garam, itu sebab ada ribanya apa. Ketika melihat ilat atau sebab inilah para ulama berbeda pendapat gitu, ikhwah. Berbeda pendapat dan ini nggak ketemu, nggak ketemu. Ada yang mengatakan timbangan. Jadi semua yang ditimbang, bahkan besi itu masuk ribawiyah. Ini pendapatnya Imam Ahmad seingat saya. Kalau ditimbang, berarti ya selama ditimbang berarti masuk amwal ribawiyah, gitu. Nah, terus kemudian ada yang melihat beda lagi, yang penting makanan. Nah, gitu. Nah, ini di mazhab Syafi'i bagaimana? Dilihat ada 2 ilat menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah al-illatus tsamaniyah, nilai tukar. Ini disepakati untuk emas dan perak itu disepakati nilai tukar. Nilai tukar, tapi juga ada yang mengatakan ditimbang juga. Jadi nilai tukar menurut jumhur ulama termasuk Syafi'iyah. Jadi ketika ada benda-benda yang bukan emas dan perak, namun secara fungsi sama dengan emas dan perak, maka riba juga ada di situ. Contohnya uang. Uang yang bukan emas perak, zaman dulu disebut fulus. Al-filsu, zaman dulu fulus itu adalah uang dari logam, selain logam mulia, emas dan perak. Logam biasa, para masyarakat sepakat menggunakannya sebagai alat tukar. Nah, zaman dulu karena uang yang dari logam biasa itu memang tidak bernilai, makanya kalau kita lihat fatwa zaman dulu sampai pada Syurahul Minhaj, Romli, Ibnu Hajar, Khatib Syarbini, itu ulama Syafi'iyah masih sepakat di abad ke-8, 9, 10 itu ya duit pokoknya kalau tidak emas dan perak ya nggak dianggap gitu, nggak ada ribanya. Zaman dulu. Cuma ketika ke sini kita lihat ternyata duit duit yang bukan emas dan perak itu menempati kedudukan yang sama. Sama persis dengan emas dan perak. Akhirnya dalam banyak muktamarat, nadwat, seminar-seminar internasional, majami' fiqhiyah, itu ya akhirnya sekarang disepakati bahwasanya duit yang terbuat dari kertas itu atau apa namanya kalau disebut duit dan bahkan sudah menggantikan posisi emas dan perak, dinar dan dirham dalam menjadi mata uang, maka di situ ada ribanya. Itu sekarang sepakat. Dulu sempat sempat nggak sepakat itu, sempat. Nah, kalau ada yang nukil pendapat zaman dulu mungkin ya zaman dulu itu, kalau sekarang sepakat. Sekarang sepakat, nggak bisa. Saya berguru kepada Syekh Abdul Rasyid Maulawi, salah seorang faqih Syafi'i, fuqaha Syafi'i yang benar-benar mutamakin, benar-benar ahli dalam mazhab Syafi'i. Kata beliau, ya ulama-ulama kita zaman dulu nggak mengalami zaman sekarang. Zaman sekarang ya nggak bisa tuh fatwa dipakai karena memang duit real, duit rupiah, duit dolar itu benar-benar menempati posisi dinar dan ya. Jadi semuanya selama memang nilainya sama dengan emas, ya berarti ada ribanya. Kalau emas dan perak meskipun nggak bentuknya duit, tetap itu riba. Emas bentuknya barang hiasan, gelang, kalung, cincin, anting, emas batangan, itu masih jelas-jelas emas. Meskipun bukan duit sekarang tetap riba karena jelas-jelas disebutkan oleh Nabi, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddah." Bahkan perak yang sekarang secara harga kan mengalami penurunan harga yang luar biasa.
mengalami penurunan harga itu tetap ada riba. Ya, baik. Jadi disimpulkan untuk emas dan perak seluruh ulama ala sepakat lah bisa dibilang sekarang ini illatuhu samaniyah. Jadi sebab ada riba di situ adalah dia memiliki nilai tukar, bisa untuk membeli yang lain. Jadi semua bentuk yang seperti emas sama ada ribanya. Ya kayak apa namanya surat-surat berharga dan sebagainya lah. Itu ada ribanya, uang kertas dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang lain? Apa itu? Tadi apa namanya? Kurma, gandum, terus kemudian apa namanya? Garam. Nah, kata ulama Syafi'iyah itu semua makanan, ilatnya adalah makanan. Kalau kaul yang qadim itu makanan yang ditimbang. Karena kurma itu kan belinya ditimbang, gandum ditimbang, garam juga ditimbang, ditakar, makanannya ditakar. Di kaul jadid mazhab Syafi'i yang baru ketika di Mesir, ilatnya adalah semua yang dimakan. Kalau mazhab Malik itu enggak gitu. Semua yang dimakan, yang bisa dimakan, maksudnya makanan pokok, bisa disimpan lama kan gitu, enggak basi-basi disimpan lama. Kayak kayak apa namanya padi itu masuk ke sini karena masuk makanan pokok, bukan dimakan saat paceklik, benar-benar makanan pokok setiap waktu bisa disimpan lama. Nah gitu. Kalau Syafi'iyah enggak. Kalau Ahmad harus yang ditimbang tadi itu. Pokoknya kalau ditimbang bahkan besi pun itu ya masuk harta ribawiyah. Nggak boleh nukar besi dengan besi gitu kecuali sama. Beratnya harus sama. Dari Syafi'iyah yang dimakan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama at-ta'mu lil iqtiyat. Makanan yang menjadi bahan makan pokok. Nah, itu semuanya masuk kepada harta benda riba. Kalau zaman dulu kan apa namanya itu gandum, asyair wal bur itu sekarang kalau bahasa kita ya nasi beras. Nah, dikiaskan dengan ini semua bentuk makanan pokok. Apa itu ya beras, kalau jagung ya jagung, kalau ubi ya ubi, kalau apa samanya semua kalau memang itu makanan pokok maka masuk menjadi harta ribawiyah. Harta yang ada memungkinkan riba di dalamnya. Yang kedua adalah at-ta'mu wa tafaqquh, yaitu makanan yang biasa sebagai cuci mulut sebagai buah-buahan, makanan yang sebagai tambahan, makanan sebagai buah-buahan. Nah ini makanya dikiaskan itu kan tamer ya, tamer itu apa namanya eh, kurma. Jadi semua yang sifatnya seperti kurma, ya seperti anggur, zabib, buah tin, buah apel, apa semuanya dikiaskan dengan kurma ini. Nggak boleh nuker apel dengan apel kecuali sama timbangannya gitu. Meskipun beda, itu nanti penjelasannya ya. Yang ketiga adalah at-ta'mu wat tadawi, at-ta'mu lit tadawi. Jadi semua makanan yang dipakai untuk bumbu, yang dipakai untuk bumbu. Apa itu garam? Jadi garam itu kan makanan, makanya untuk bumbu atau untuk pengawet. Jadi semua jenis makanan yang dipakai untuk bumbu dan pengawet masuk harta riba. Contohnya kunir, apa kunyit ya, kunyit, jahe, kencur, terus cabai dan semuanya gitu yang makanan-makanan bisa dipakai sebagai obat itu juga masuk ke dalam harta benda riba ya. Jadi ada dua ilat yang utama. Yang pertama adalah samania, nilai tukar, yaitu emas dan perak. Yang kedua adalah makanan. Makanan itu tiga pembagiannya. Makanan pokok, kedua makanan sebagai buah-buahan, pemenuhan gizi lah vitaminnya buah-buahan. Yang ketiga makanan yang dijadikan sebagai bumbu dan obat-obatan. Itu semua masuk ke dalam harta benda ribawiyah menurut ulama Syafi'iyah. Jenis-jenis riba, kalau di buku Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i disebutkan dibagi menjadi 4. Kita sebutkan menjadi 3 aja yang gampang. Pertama adalah ribal fadl. Ribal fadl itu apa? Tuker harta benda ribawiyah, salah satunya ada lebihnya.
Contohnya, saya nuker duit 100.000 atau 1 juta karena mau lebaran. Duit saya seratusan. Saya nuker kepada orang lain yang duitnya 5.000-an atau 2.000-an, tapi totalnya 960. Jadi dia ngambil untung 40.000 dari saya. Boleh? Enggak boleh. Itu ribal fadl, ada tambahannya. Gitu. Ini haram dengan ijma. Hadisnya tadi. Hadis siapa? Hadisnya Ubadah bin Somit. Nah ini tanpa peduli satunya bagus, satunya jelek, itu tetap nggak boleh. Para sahabat dulu nuker kurma yang bagus dengan kurma yang jelek. Kurma jeleknya 2 sok, kurma bagusnya 1 sok. Nah, Rasulullah dari mana dapat? Dari Khaybar. Apakah kurma Khaybar semuanya seperti ini? Nanya ke Bilal. Enggak ya Rasulullah, kami nuker yang bagus ini dengan 2 sok, dapatnya 1 sok. Kata Rasulullah, enggak boleh yang seperti itu adalah riba. Ya kurma dengan semua jenisnya, kan kurma itu macam-macam. Ada gasim, ada sukari, sukari ada gasim ya. Ada sofawi, ada macam-macam lah gitu. Ada ajwa, ada apa macam-macam, itu lebih paham. Kan harganya bervariasi. Kata baginda Nabi, kalau pengen ngerasain kurma yang lain, jual aja. Beras kan juga kita lihat. Beras itu ada yang IR64, ada IR63, ada yang pandan wangi, ada yang 42, ada yang macam-macam kan beras itu. Ada beras ketan, ketan juga ada ketan hitam, ada ketan putih gitu. Ada beras Indonesia, ada beras India, atau beras basmati. Itu kalau ditukar 1 kilo beras, dia harus 1 kilo beras. Ketika lebih, itu namanya ribal fadl, hukumnya haram. Emas juga seperti itu. Emas, ya namanya emas. Ada emas yang apa? Ada emas yang sudah jelek, ada emas yang masih bagus, masih baru. Ketika ditukar, ya harus sama. Ya nggak boleh. Nah, terus biar jual dulu aja, jual harganya berapa kan? Oh jual segini ya udah mau beli itu ya tinggal tambahi. Caranya seperti itu kalau mau nuker emas ya. Kemudian yang kedua adalah riba nasa. Nasa itu akhirnya takhir. Maksudnya jual beli benda-benda riba dan salah satunya itu diakhirkan. Nah, itu disebut riba nasi'ah. Nah, contohnya tahap dengan apa? Jual beli emas dengan emas atau duit sekarang, jual beli duit dengan duit. Saya jual beli duit. Saya bisnisi duit. Jual beli dolar dengan rupiah. Itu harus cash. Nah, ketika diakhirkan pembayarannya nanti gitu. Itu nggak boleh, namanya riba nasi'ah. Terus kemudian yang ketiga adalah riba al-qard, utang, riba dalam utang. Ini biasanya ya ini gabungan cuma sebabnya utang, disebut riba qard. Sebenarnya 2 tadi cukup. 2 dibagi ke sini tambahan riba al-qard apa itu? Ngutangnya 1 juta bayarnya 1.500.000. 1 juta apa? 1.000 rial bayarnya 1.000, 300 rial, 200 rial. Itu semua disebut sebagai ribal qard. Rasulullah bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang ada tambahannya maka termasuk riba. Ini hadis dhaif sampai Nabi, tapi sahih sampai Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Makanya ya hadis dhaif itu bisa jadi dikuatkan dengan fatwanya para sahabat ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian syarat jual beli harta benda ribawi. Syarat-syarat jual beli. Yang pertama, benda ribawi yang jenisnya satu, ilatnya juga satu. Saya ulangi, satu jenis, satu ilat. Satu jenis, satu ilat itu maksudnya uang rupiah dengan uang rupiah. Emas dengan emas. Perak dengan perak, real dengan real. Kalau mau nukel harus sama persis. Mau masalah. Kemudian hulul. Nggak boleh ada khiyar. Hulul itu maksudnya nggak boleh. Nanti kalau udah nuker bisa di-cancel, nggak bisa. Ya harus seketika, harus langsung jadi, nggak ada hak milik, dan takobut, langsung saling serah terima duit di tempat akad.
nukar beras dengan beras, emas dengan emas, perak dengan perak. Itu satu jenis, satu ilat. Kurma dengan kurma, garam dengan garam. Masuk ke situ. Yang kedua adalah harta benda riba, jenisnya berbeda, tapi ilatnya sama. Harta benda riba, jenisnya berbeda, ilatnya sama. Jenisnya berbeda. Emas itu satu jenis, perak satu jenis. Real itu satu jenis, real itu jenis. Rupiah jenis, dolar itu jenis, rupiah jenis. Nah, kalau mau ditukarkan, ditransaksikan, maka boleh satunya lebih banyak, satunya lebih sedikit boleh. Karena syaratnya cuma dua. Yang pertama adalah al-hulul. Apa itu maksudnya? Harus sekarang. Sekarang, dan tidak ada khiyar, nggak ada hak untuk mengcancel nanti, nggak bisa. Yang kedua harus taqabud, langsung diserah terimakan. Dua aja syaratnya. Jadi kalau ilatnya sama, ya kayak contohnya beda jenisnya, beras gitu, beras sama jagung kan sama-sama makanan pokok, atau beras sama kurma, beras sama gandum, gandum sama kurma, atau kurma sama apa yang sama, kurma dengan anggur, kurma dengan anggur, beras sama gandum itu kan sama. Nah itu maka harus seketika dan diserah terimakan bendanya, tidak boleh diakhirkan. Nah, terus bagaimana jenis ketiga? Kalau harta benda ribawi, udah beda jenisnya, beda ilatnya. Udah beda jenis, beda ilat. Duit dengan beras, itu kan sudah beda jenis, beda ilat. Kalau duit ilatnya, sebabnya adalah nilai tukar, sedangkan beras makanan. Maka ya ini boleh silahkan. Mau jual belinya terserah sampean, tidak masalah. Mau berasnya duluan, duitnya belakangan, ya enggak apa-apa. Duitnya duluan, berasnya belakangan, juga tidak apa-apa, nanti namanya salam. Nah, bagaimana dengan harta benda yang tidak ribawi dengan harta benda tidak ribawi? Harta benda tidak ribawi contohnya apa? Nukar mobil. Mobil tukar mobil, ya enggak apa-apa. Satu mobil tukar dengan 3 mobil, kan itu bukan harta benda ribawi, namanya nggak benda ribawi ya nggak masalah, boleh-boleh saja, nggak masalah, monggo. Mobil payung bukan harta benda ribawi, rumah bukan harta benda ribawi, sawah juga bukan harta benda ribawi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu kurang lebih ringkasnya tata cara jual beli benda-benda ribawi. Ya, sebelum masuk tentang furuk cabang-cabang pembahasan riba. Kalau mau ada tanya, silakan. Jam berapa kita selesai? Kita maghrib di sini masih ada waktu sekitar 40 menit, Ustaz. Ya sudah, kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan ada pertanyaan, Bapak-bapak, para jamaah sekalian. Mungkin kalau nggak ada, saya mau izin bertanya, Ustaz. Tadi ya. Rumah bukan termasuk harta benda riba. Bukan harta benda riba. Tetapi pada saat transaksi yang misalnya suka terjadi, yang ada adalah cicilan rumah di bank yang membuat menjadi riba di poin mananya, Ustaz? Mungkin ngutangnya. Nah, kan itu ngutang. Karena antum ngutang di bank. Jadi contohnya antum mau beli rumah nggak punya duit, ya kan? Nggak punya duit cash senilai 3 miliar atau 1 miliar. Antum hanya punya duit mungkin 20%-nya. 80%-nya dibayari oleh bank. Bank itu bayar anggap 800 juta. Bayarin, ngutangin antum. Hakikatnya bank itu ngutangi antum 800 juta. Namun ketika antum bayar ke bank lebih dari 800 juta, ketemunya kadang 1 miliar, 2, 1,1. Itu ribanya di situ. Enggak riba itu maksudnya antum punya rumah ditukar dengan rumah yang lain, dengan rumah orang lain, rumah antum 1, rumah orang lain 2, mah enggak apa-apa gitu. Nah, yang jadi riba dalam pemilikan rumah adalah prosesnya, proses ngutangnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Jazakallah khair, Ustaz.
Silakan para jemaah, sekira ada sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, jika ada pertanyaan. Oke, nampaknya belum ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Baik, kita lanjutkan sekarang ada furu' fi bai'il amwal ar-riba. Ada pembahasan terkait jual beli riba. Pertama adalah bai'us sabroh juzafan. Boleh enggak jual beli makanan atau buah-buahan tidak ditimbang, tidak ditimbang. Ya berlaku hukumnya sama aja dengan jual beli yang riba tadi. Kalau jenisnya sama berarti ya harus jelas. Kalau nggak jelas maka tidak diperbolehkan, dilarang. Kata baginda Nabi, la tuba'u subratu minat ta'ami bisubrati minat ta'am. Tidak boleh jual satu karung gitu buah-buahan atau makanan dengan satu karung buah-buahan atau makanan yang lain. Ya kecuali ditimbang dulu, timbangannya sama baru silakan, maka diperbolehkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jual beli buah-buahan yang masih ada di pohonnya dengan buah-buahan yang ada di bawah. Ini maksudnya. Jadi kadang-kadang kalau zaman dulu ini nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, mungkin masih ada ya. Karena biasanya kalau di buku-buku yang kontemporer ini kalau udah nggak ada nggak dibahas, kebanyakan kepanjangan. Jadi kayak antum Samsul Basri ya, itu punya kebun kurma sudah mau matang. Nah saya tuh nggak punya kebun kurma, punyanya kurma sudah diawetin. Saya pengen ngerasain kurma yang baru matang. Boleh enggak ini saya nuker ke antum? Yang dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuma ada pengecualian, yaitu ariyah. Ariyah itu maksudnya pengecualian, jual beli kurma dengan kurma, kurmanya sudah di bawah, satunya masih di atas. Kalau di Arab, di Indonesia kayak nggak pernah ada sih. Nah ini boleh ya, boleh, tapi ada batasan ya, ada batasannya hanya sekedar 5 wasak. 5 wasak itu ya, khamsati ausuk, 1 wasak itu kurang lebih sekitar 100-an berapa kilo. 600, kalau 5 wasak itu 650-an kilogram. Itu maksimal. Lebih dari itu maka tidak diperbolehkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terus kemudian selanjutnya bagaimana dengan jual beli hewan dengan hewan. Nuker hewan dengan hewan. Nah, kata ulama Syafi'iyah al-hayawan malun ghairu ribawi. Hewan itu kalau masih bentuknya hewan, kambing gitu. Saya nuker kambing, 1 kambing dengan 2 kambing atau 3 kambing itu boleh. Kenapa? Hewan ketika masih dalam bentuk hewan itu bukan mal ribawi, bukan harta benda ribawi. Jadi ya boleh-boleh saja ditukar. Yang tidak boleh adalah kalau hewannya tadi sudah menjadi daging. Kenapa? Karena kalau sudah menjadi daging, itu kan menjadi makanan. Makanan yang sifatnya ya untuk lauk kan sama, untuk bumbu untuk lauk kan sama. Makanya itu sudah dimakan. Karenanya kalau untuk mau nuker daging ya harus sama. Kalau daging kambing dengan daging kambing, timbangannya harus sama. Daging sapi dengan sapi, timbangannya juga harus sama. Gitu, daging ya. Dalilnya adalah Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu meriwayatkan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha an bai'is syati bil lahm." Nah, Rasulullah melarang jual beli kambing dengan daging. Jual beli kambing dengan daging. Rasul juga bersabda, "Naha an bai'il hayawan bil lahm." Rasulullah melarang jual beli kambing dengan jual beli hewan dengan dagingnya, maka tidak diperbolehkan ya. Itu kurang lebih ya, wallahu a'lam bishawab. Dan ini insyaallah sudah selesai bab riba. Nanti masuk ke bab
sorof ya, jual beli mata uang. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada 2 pertanyaan ini, Ustaz. Yang pertama mau izin bertanya dari Bu Ros. Izin bertanya, kalau tukar tambah contoh handphone lama ditukar dengan handphone yang baru, lalu kita jadi plus nambah dengan uang. Nah, ini mungkin pertanyaannya apakah ini termasuk riba atau bagaimana, Ustaz? Enggak. HP itu tidak termasuk harta benda ribawi, enggak masalah. Enggak masalah, jadi HP ini nuker, HP enggak dihargai. Enggak dihargai, pokoknya mau nukerin nambah berapa, mau nambah sekian. Itu enggak masalah. HP bukan harta benda ribawi. TV, kulkas, kipas angin, alat-alat elektronik lah gitu. Itu enggak masuk harta benda ribawi. Kendaraan juga enggak masuk harta benda ribawi. Sok-sok atau enggak masalah, boleh saja. Ya. Jazakallah khair. Semoga menjawab Bu Ros ya. Selanjutnya dari Abi Hafiz, ada pertanyaan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz mengenai belanja online. Saya transaksi dengan reseller atau penjual yang tidak memiliki barang dagangan. Apa bisa dikategori riba? Menjadi reseller itu banyak sekali takhrijnya. Takhrij itu maksudnya kemungkinan hukum yang bisa kita terapkan, status hukumnya itu apa pada reseller. Yang pertama, bisa jadi reseller itu adalah wakil. Bagaimana dia menjadi wakil? Kalau memang dia menjadi dropshipper resmi dari pemilik barang. Dan sekarang di marketplace online itu banyak sekali yang dropshipper, oke, welcome gitu. Hubungi secara japri. Nah, kemudian dia menjualkan barang-barangnya secara resmi. Dia nggak punya barang, tapi menjualkan barang orang lain, dropshipper biasanya. Boleh seperti itu, wakil, agen itu resmi, nggak masalah, boleh. Ya kayak saya, nggak punya travel umroh, belum punya. Saya menjadi agen umroh, travel umroh lain yang sudah berdiri, boleh saja. Namanya wakil, kan? Mewakili yang punya, nggak masalah. Terus kemudian yang kedua, orang yang jual beli online kadang nggak punya barangnya, tapi dia bisa mencarikan. Jadi dia bisa mencarikan model seperti ini, dia cari gambar di internet gitu. Entah gambarnya siapa, saya bisa mencarikan barang seperti ini. Cari biasanya dia moto sendiri, punya temannya, dia kan bisa juga gitu. Atau minta izin siapa biar nggak terkena copyright. Nah, dia bisa mencarikan barang seperti ini. Nah, itu bisa takhrij 2. Yang pertama jual beli salam. Jadi orang bisa mesen ke dia barangnya duluan, upgrade-nya duluan, barangnya belakangan. Itu hukumnya juga boleh, nggak masalah. Yang kedua adalah bisa jadi dia nggak punya barang, tapi dia menerima jasa membelikan barang tersebut. Namanya baik bil murabahah lil amiri bisyira. Nah, ini ada perinciannya. Diperinci selama transaksi awalnya itu tidak mengikat, hanya sekedar janjian nanti kalau sudah ada barang dibeli, maka diperbolehkan menurut jumhur ulama kontemporer baik bil murabahah lil amiri bisyira. Jadi masih banyak kemungkinan yang membolehkan, maka carilah kemungkinan yang membolehkan ini. Bisa jadi perwakilan atau bisa apa, maka cari perwakilan yang resmi saja. Insya Allah itu bisa jadi tambahan penghasilan dan halal insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, semoga menjawab ya pertanyaan dari Abu Hafiz. Iya. Belum ada pertanyaan lagi atau boleh bertanya, Jis Samsul? Silakan. Assalamualaikum Ustaz, kan ngetrend investasi agriculture gitu ya, misalkan atau investasi hewan kurban atau sapi potong gitu. Nanti selama 6 bulan itu sudah ada perhitungannya gitu, Ustaz. Kira-kira hasilnya berapa gitu, pembagiannya berapa. Nah, kalau misalkan ternyata dilalah sapinya kena penyakit, terus katakanlah mati gitu Ustaz. Nah, itu gimana? Apakah yang investor udah ikhlaskan, jadi
kita tidak dapat uang modal nggak kembali atau seperti apa gitu Ustaz? Secara syar'inya. Itu kan bahasa fikihnya namanya mudharabah. Jadi kita punya duit, kasih orang untuk menjalankannya. Kalau dia untung, kita ikut dapat untung. Kalau dia buntung, kita juga nggak dapat untung. Dia buntung, masa kita minta untung. Bagaimana kalau sapi kambingnya mati karena terkena afat semawiyah, atau karena bencana, atau kena penyakit? Apakah duit modalnya nggak kembali? Jika memang benar-benar semuanya habis, ya berarti nggak kembali ya. Itulah namanya investasi syar'i. Tapi ketika memungkinkan masih ada sisa, kan masih ada sisa. Dijual berapa kan nanti gitu, dijual berapa. Ketika masih memungkinkan uangnya kembali, ya masih memungkinkan. Kalau enggak, ya enggak. Kalau memang enggak ada. Jadi investasi syar'i itu menguntungkan kedua belah pihak, kalau rugi sama-sama rugi. Jadi untung sama-sama diterima, kalaupun rugi ya sama-sama berbagi, sama-sama tidak mendapatkan untungnya. Nah, ketika antum maunya investasi untung atau enggak untung, yang penting per bulan segini, yang terjadi di bank-bank konvensional. Itu disebut riba. Berarti hakikatnya ngutangi. Ngutanginya berapa, bayarnya minta lebih, masuk ke kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya. Jadi yang antum bilang tadi udah benar, namanya rugi ya kalau memang sudah habis semuanya, atas dasar apa antum ngambil? Wong dianya udah rugi, udah nggak mungkin berusaha menggemukin sapi, menggemukin kambing, baru 6 bulan mati semua. Ya gimana mau diminta apanya? Kalau masih Anda kan masih bisa persentase ya, Mas ya. Mungkin ketika di total dijual nanti masih ada berapa, ya sudahlah bisa nanti di persentase masih bisa. Kalau enggak, ya enggak bisa. Wallahu a'lam. Di sinilah ekonomi Islam itu tidak akan maju ketika masyarakat Muslim belum siap secara psikologis untuk menerapkan sifat namanya jujur, untuk menerapkan kejujuran. Kayak di negara kita, negara plus 26, negara plus 26 itu sulit sekali untuk menerapkan prinsip mudharabah ini, investasi. Antumnya jujur, investasi di sawit, investasi di sapi, di kambing, investasi di perikanan, peternakan, macam-macam. Udah jujur, udah keluar mungkin ratusan juta, tinggal waktunya bagi hasil katanya bangkrut lah, macam-macam. Surat bisa dicari, ya kan? Di negara plus 26 apa yang nggak bisa gitu bahasanya ya. Nah, surat rugi bisa dicari, apa bisa dicari. Makanya Anda sarankan ke teman-teman Saudi kalau memang banyak duitnya, mau berbisnis tungguin sendiri. Kalau tidak ada yang bisa dipercaya, mending investasi beli emas saja. Daripada nilai duitnya antum turun terus beliin emas kan. Emas kan naik terus, naik gitu. Investasi di situ daripada dijalankan di modal untuk apa-apa, enggak antum tungguin sendiri, kebanyakan habis. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja. Ya. Ada lagi silahkan. Baik, ada satu pertanyaan lagi, coba kita cek. Bertanya lagi kembali dari Abu Hafiz, ini Ustadz. Izin bertanya lagi mengenai kredit emas seperti di Pegadaian. Apakah itu termasuk riba atau tidak, Ustadz? Ana tidak pernah tahu bagaimana skemanya kredit emas itu seperti apa. Kalau maksudnya kredit itu adalah antum istilahnya nabung gitu ya. Nabung ke sono, nabung. Kalau sudah terkumpul baru transaksinya nanti. Nah, gitu sebenarnya kan cuma penamaan lain dari sebuah transaksi yang bakal. Cuma kalau harganya kapan dihargainya sekarang. Harganya sekarang, terus antum udah mulai nyicil, bayar, nyicil. Harganya sekarang itu. Yang Ana pahami itu riba, nggak boleh. Karena emas dan duit itu adalah dua jenis yang berbeda, ilatnya sama. Jadi sama seperti kita jual beli emas dengan perak.
itu boleh ada lebih dari salah satunya, tapi syaratnya harus 2. Harus hal dan takabut. Harus seketika, nggak boleh ada hak khiyar, dan takabut langsung diserahkan di majelis akad. Lalu solusinya kalau pengen punya emas, nabung sendiri. Buka di rekening mungkin Bank Muamalat atau Bank BSI, buka di rekening mereka. Setelah ada duit cukup, baru beliin emasnya disimpan. Nggak perlu kita terus udah transaksi, udah nyicil, udah emasnya belum dikasihnya kapan nanti? Ya itu udah menyelisih hadis baginda Nabi secara tekstual. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu akhi ya. Baik. Iya, kalau ada lagi silahkan. Mau di luar tema juga boleh. Sepertinya sudah dituliskan semua ini. Oh ya, kalau ada yang mau bertanya di luar tema seperti yang disampaikan Ustadz, disilahkan. Kita ada pertanyaan di luar sejauh mengenai fikih, insya Allah bisa dijawab oleh Ustadz. Silahkan Bapak Ibu para jamaah sekalian. Mana Pak Basir? Basir. Ya, Pak Basir belum nggak nongol nih kelihatannya hari ini beliau. Lagi umroh. Ada Pak Widodo aja, Pak Agus Widodo ada. Pak Widodo itu Abu Maryam ya. Abu Maryam. Ya. Silakan Ada yang pertanyaan lain. Pak Agus? Diskusi. Ya, barangkali kalau tidak ada, saya yang kemarin juga sempat bertanya dengan Pak Joko, ya barangkali untuk menegaskan saja tentang nisfu Sya'ban dengan beberapa pendapat para ulama begitu ya Ustaz ya. Jadi barangkali untuk menegaskan saja, jadi bagaimana sikap kita dengan nisfu Sya'ban dari beberapa keterangan yang perbedaan pendapat dari para ulama itu Ustaz. Terus Sya'ban itu para ulama sepakat ada keutamaannya. Dalam hadisnya Ibnu Majah, Ibnu Hibban Ibnu Hibban dengan sanad sahih, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban, mereka semua diampuni kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang yang sedang bersuhan. Dan kemudian banyak sekali hadis-hadis dhaif yang menerangkan, menganjurkan, menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu. Saking masyhurnya, ya generasi salaf dan khalaf itu menyebutkan bahwasanya dari zaman dahulu malam nisfu Sya'ban itu dihidupkan. Contohnya dalam kitab Akhbaru Makkah, karya Imam Al-Faqihi. Beliau wafat tahun 278 Hijriah. Jadi masih bagian dari ulama salaf tuh 278 Hijriah. 1100-an tahun yang lalu berarti kan ya. Beliau ngarang kitab kalau bahasa kita sejarah Mekah. Kata beliau, di Mekah dari zaman dahulu kala setiap datang malam nisfu Sya'ban, Masjidil Haram penuh sesak. Laki-laki, perempuan semuanya datang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat sunnah dan membaca Quran sampai-sampai banyak yang menghatamkannya. Itu dinukil oleh tadi Imam Al-Faqih secara fi'al. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah beliau mengatakan doa itu didengar Allah, diijabah Allah Subhanahu wa taala pada 5 malam. Disebutkan malam Idul Fitri, Idul Adha, terus kemudian malam pertama bulan Rajab, terus kemudian malam Jumat dan malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Ya sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rujukannya ulama-ulama Saudi. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra menyebutkan bahwa sebagian ulama salaf menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat. Sholatnya bagaimana? Sholatnya sholat sunnah yang disepakati aja sunnahnya.
Bisa qiyamul lail, bisa witir, bisa sholat tahajud, bisa sholat mungkin hajat, sholat taubat, sholat tasbih, itu kan sholat-sholat yang disepakati, atau sholat awabin pada maghrib. Adapun sholat-sholat yang secara khusus namanya sholat nisfu Sya'ban, itu hadisnya sulit untuk diamalkan karena terlalu lemah. Tapi menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat-sholat yang sunnah disepakati, seperti tahajud, witir, dan sebagainya, baca Quran, bersedekah, ngaji, pengajian, itu disepakati oleh ya ulama baik salaf ataupun khalaf. Di semua mazhab menganjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Yang perlu ditekankan ini anjuran, jadi sifatnya sunnah. Yang mau ahlan wa sahlan, yang tidak mau la alaik. Yang mau ya bagus, nggak mau jangan dibilang macam-macam, wis biarin, namanya perkara sunnah, yang mau ya monggo, enggak juga enggak masalah ya. Gitu kurang lebih akhi, semoga menjawab ya, semoga menjawab. Kemarin juga banyak ini. Ya. Sangat jelas ya, jazakallah khair. Sangat jelas dan bisa menambah insyaallah. Kita masih punya waktu 13 menit sebelum kebetulan di Khobar 5.40 waktu maghrib, jadi mungkin kita 5.30 sehingga total 1 jam. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan dari para jamaah seputar fikih, kami silahkan. Atau mau unmute, mau langsung bertanya kepada Ustadz Muhammad Kozin juga silahkan. Betul, mana suaranya belum pernah didengar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Maryam. Jazakallah khair. Ustaz mau tanya, ini pertanyaan di luar topik ya. Karena rencana insya Allah mau ikut relawan Temus. Itu ya untuk ini aja sih, tentang kalau niatnya mau haji tapi kan nggak memungkinkan masuk ihram kan, dalam kondisi ihram. Nah itu bagaimana teknisnya dan apa konsekuensi pelanggaran yang harus dibalas gitu. Maksudnya ketika masuk Makkah kan artinya dalam kondisi baju biasa gitu ya. Baju biasa gitu ya. Iya. Ya udah, berarti antum melakukan satu pelanggaran karena memakai baju berjahit. Itu juga anak lakuin dulu, akhi. Anak kan juga hampir tiap tahun bimbing ya. Tiap tahun bimbing nggak boleh pakai baju ihram. Jadi di batas biasanya kita ya tetap pakai baju seperti biasa, yang lain pakai baju ihram, kita nggak pakai baju ihram. Jadi kita bayar dam. Ya, bayar dam. Puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Atau kalau memang ada duit, motong kambing. Puasa 3 harinya bebas, bisa di saat musim haji, bisa setelah pulang dari haji. Boleh berurutan, boleh juga tidak berurutan. Nanti biar nggak mencolok ya di batas, antum nggak pakai baju ihram. Nanti ketika udah sampai di Arafah ganti ya. Ganti aja. Begitu sampai Mina, kalau ke haram kan biasanya udah mau sampai haram tuh udah ganti aja di bis sebelum. Biasanya tawaf kudum kan. Tawaf kudum atau sambil tawaf umrah tuh kalau tamattu ganti aja. Tapi sudah melakukan pelanggaran berarti tinggal bayar dam. Yang paling gampang sih kalau antum ngasih makan orang 6 orang kan. Udah cukup itu. Atau puasa 3 hari juga sangat gampang. Kalau ngasih makan orang atau bayar motong hewan harus di Mekah nih. Ngasih makan orang miskin 6 orang itu di Mekah. 1 orangnya setengah sa'. Kurang lebih 1,5 kilo lah. 1,2 kilo beras. Nah, kalau mau puasa boleh di haram, boleh di luar haram. Kalau kambing harus dipotong di tanah haram Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu akhi ya. Jazakallah khair Ustaz. Banyak, semoga hajinya mabrur insyaallah. Amin ya Rabb. Jadi tertarik juga ini Ustaz tadi bertanya, cuma sekalian nyambung dengan Abu Maryam tadi. Tidak boleh memakai ihram. Itu mohon maaf saya agak mungkin boleh dibantu dijelaskan Ustaz, karena tidak boleh memakai ihram. Itu
apa sebabnya tidak dibolehkan memakai ihram, Ustaz? Karena kami Asamtul, karena kita nggak ada tasrih gitu. Jadi masuk ke Mekah sebagai petugas. Ya, petugas kan mestinya pakai baju biasa, nggak ya pakai. Jadi pelanggaran ihram. Jadi sama petugasnya itu diprotes. Kalau kita pakai baju ihram, kamu mana tasrihnya untuk haji? Ya kagak ada. Nah, terus ya saya kan petugas yang bimbing jamaah. Ya udah kamu tuh kerja bukan untuk haji. Diprotes gitu. Ya kita kan nggak bisa menolak apa-apa namanya. Di situ emang bisa disogok kan nggak bisa. Ya kita ya alhamdulillah Allah itu Rahman Rahim gitu ya. Petugasnya nggak disogok ya kan Allah kan ya nggak apa-apa tinggal bayar aja, bayar kambing 500 real gitu ya. Atau puasa 3 hari boleh itu udah cukup. Untuk gara-gara pelanggaran tidak bisa memakai baju ihram, terpaksa memakai pakaian berjahit karena status kita adalah petugas. Ya. Jelas. Ada lagi? Bukan. Nah, iya, nggak ada sepertinya ya. Semoga bermanfaat, selalu bisa dicukupkan ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah murni dari saya pribadi, semoga dimaafkan Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu kita bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah sekalian, usai sudah kajian kita pada sore hari ini. Sekali lagi atas nama kajian Tamasya menyampaikan permohonan maaf. Di awal tadi ada tertunda beberapa menit. Sebelum ditutup